Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zala Khotimah dari program studi S1 Biologi Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul penghambatan monosakarida terhadap imobilisasi eritrosit pada media nitroselulosa yang dilapisi protein total melinjo. Melinjo merupakan tanaman yang dapat hampir kita temukan di seluruh wilayah di Indonesia, di mana tanaman ini memiliki begitu kandungan yang sangat bermanfaat. Salah satunya yaitu pada biji melinjo itu mengandung suatu protein yang disebut dengan protein lektin. Lektin merupakan suatu protein asal non-imun yang dapat mengumpulkan glikokonjugat. Nah, berdasarkan penelitian dari Haryanto Kamila pada tahun 2017, lektin pada biji melinjo dapat mengumpulkan eritrosit pada semua golongan darah. Eritrosit sendiri kita kenal merupakan suatu molekul yang menjadi penentu antigen golongan darah, di mana antigen golongan darah inilah yang menentukan golongan darah pada manusia. Ada golongan darah A, B, AB, dan juga O, berdasarkan dari urutan residu monosakarida yang terdiri dari glukosa, galaktosa, N-asetilglukosamin, N-asetilgalaktosamin, fukosa, dan juga manosa. Nah, di penelitian ini itu diberi tambah beberapa jenis monosakarida untuk melihat terjadi imobilisasi eritrosit atau tidak. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penambahan monosakarida terhadap imobilisasi eritrosit manusia pada media nitroselulosa yang dilapisi protein melinjo. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh penghambatan monosakarida terhadap imobilisasi eritrosit manusia pada media nitroselulosa yang dilapisi protein total melinjo. Nah, untuk metodologi, penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan September pada tahun 2020 bertempat di Laboratorium Biologi Basic Science Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Untuk alat dan bahan dapat dilihat pada slide. Untuk prosedur kerja, yang pertama yaitu persiapan media, yang kedua yaitu pelapisan protein total melinjo, yang ketiga pelapisan monosakarida, yang keempat yaitu penghambatan imobilisasi eritrosit. Nah, pada prinsipnya pada penelitian ini yaitu media pada nitroselulosa itu dilapisi oleh protein total melinjo pada lapisan pertama, kemudian dilapisi oleh monosakarida pada lapisan kedua, kemudian baru ditetesi oleh suspensi darah manusia golongan darah A, B, AB, dan O untuk dilihat apakah terjadi imobilisasi eritrosit atau tidak. Penelitian ini diamati dengan menggunakan mikroskop digital USB 1000 kali dengan pengamatan deskriptif kualitatif. Untuk hasil, nah pada hasil penelitian ini itu dapat dilihat pada tabel itu tanda positif menunjukkan terjadi penggumpalan, sedangkan tanda negatif itu tidak terjadi penggumpalan. Pada kontrol yang pertama itu pada golongan darah A, B, AB, dan juga O, sebanyak 3 kali ulangan itu menghasilkan tanda positif atau terjadi penggumpalan yang menunjukkan bahwa terjadi imobilisasi eritrosit. Sedangkan pada yang penambahan glukosa, galaktosa, dan juga manosa pada golongan darah A, B, AB, dan juga O sebanyak 3 kali ulangan menunjukkan hasil negatif atau tidak terjadi penggumpalan atau imobilisasi eritrosit terhambat. Pada gambar di sebelahnya dapat dilihat bahwa gambar atas itu merupakan gambar imobilisasi eritrosit, sedangkan yang di bawah merupakan penghambatan imobilisasi eritrosit setelah penambahan galaktosa. Dapat dilihat perbedaannya, jadi gambar yang di atas itu terjadi penggumpalan atau aglutinasi, sedangkan yang di bawah itu tidak terjadi penggumpalan. Nah, selanjutnya pada gambar 1 itu merupakan gambar kontrol imobilisasi eritrosit. Pada golongan darah A, B, AB, dan juga O dapat dilihat bahwa struktur eritrosit itu tampak mengumpul menjadi satu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Santos et al. Pada tahun 2014, penggumpalan eritrosit ditandai dengan struktur eritrosit tampak seperti 3 dimensi. Kemudian untuk gambar 2, gambar 3, dan 4 itu merupakan gambar dari penghambatan imobilisasi eritrosit setelah penambahan glukosa, galaktosa, dan juga manosa. Dapat dilihat bahwa pada golongan darah A, B, dan juga O, struktur eritrosit itu tampak tersebar merata antara satu dengan yang lainnya atau tidak terjadi penggumpalan. Nah, penambahan glukosa, galaktosa, dan juga manosa itu menghambat terjadinya imobilisasi eritrosit karena monosakarida yang kita tambahkan itu memiliki struktur yang mirip dengan monosakarida yang ada pada permukaan eritrosit, sehingga monosakarida yang kita tambahkan akan mengganggu atau menghambat ikatan yang spesifik pada lektin sehingga tidak terjadi imobilisasi eritrosit. Kesimpulannya, jadi penambahan glukosa, galaktosa, dan juga manosa itu menghambat imobilisasi eritrosit manusia pada golongan darah A, B, AB, dan juga O. Nah, yang ditandai dengan tidak terjadi penggumpalan atau aglutinasi pada eritrosit manusia. Penelitian ini dapat diaplikasikan pada bidang bioteknologi, salah satunya di bidang medis, yaitu untuk dapat mengecek suatu penyakit pada eritrosit manusia tanpa memerlukan waktu yang lama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.